adik-adik mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia bersama saya Jaria Abu Bakar SEMSI. Baik adik-adik, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Karena beberapa waktu yang lalu atau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kebijakan fiskal. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kebijakan moneter sebagai kelanjutan dari mengapa kita harus mempelajari tentang kebijakan fiskal di dalam materi perekonomian Indonesia. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa mempelajari sebuah perekonomian, terutama perekonomian Indonesia, di sana ada kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi jalannya perekonomian tersebut. Nah, oleh sebab itu kita perlu juga memahami kebijakan seperti apa yang dipakai oleh pemerintah dalam menjalankan roda perekonomiannya. Baik adik-adik, langsung saja kita mulai. Untuk hari ini materi kita tentang kebijakan moneter akan kita lihat dulu seperti berikut. Baik, salah satu topik penting dan menarik dalam pembahasan perekonomian Indonesia itu adalah persoalan kebijakan moneter. Saat ini Bank Indonesia atau biasa kita kenal dengan nama BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki fungsi dan peranan penting dalam mendorong dan menjaga keberadaan perekonomian Indonesia untuk selalu berada dalam posisi yang diharapkan. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas yaitu M2 pada Juli 2017 sebesar 5.166,4 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 9,2%. Nah, pertumbuhan ini turun dibanding dengan bulan sebelumnya yang justru tumbuh sebesar 10,3%. Nah, melihat data awal seperti ini, maka kita perlu tahu dulu apa itu kebijakan moneter. Nah, ini adalah definisi dari kebijakan moneter. Apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab adalah bank sentral atau central banking. Lebih tepatnya untuk Indonesia biasa kita kenal dengan istilah atau dengan nama Bank Indonesia yang kemudian biasa dikenal dengan istilah juga the last of resort. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di sana dijelaskan bagaimana kebijakan moneter itu berperan. Dan di sana juga dijelaskan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan menjaga atau atau mengatur tingkat suku bunga. Nah, selanjutnya menurut Syamsi dalam Yuzwar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, mereka mengatakan bahwa kebijaksanaan moneter adalah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Sehingga kalau kita lihat saat ini ya, maka di sini kita bisa pahami bahwa kebijakan moneter itu merupakan suatu bentuk kebijakan yang dijalankan guna menstabilkan jumlah uang beredar yang diterbitkan oleh suatu negara, baik uang tersebut beredar di suatu negara maupun uang itu beredar di negara yang lain. Kenapa? Karena kita ada yang namanya bursa saham atau melakukan perdagangan dengan luar negeri. Baik, selanjutnya kita lihat itu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK. Nah, dengan semakin besarnya peranan dan fungsi
yang harus ditangani oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, maka sudah selayaknya pemerintah membuat keputusan dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, pembentukan OJK ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Untuk membangun industri perbankan yang memiliki daya saing kuat di pasar domestik, regional, dan global, maka OJK membutuhkan payung hukum dan dasar penguat untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya tersebut. Atau dengan kata lain, landasan yang harus dimiliki oleh OJK itu adalah seperti yang pertama, amanat undang-undang, kemudian perkembangan industri keuangan, kemudian ada konglomerasi lembaga jasa keuangan, kemudian ada juga yang namanya perlindungan konsumen. Nah, sehingga secara praktis ya, kalau kita lihat perkembangannya saat ini ada 6 buah industri jasa keuangan atau financial industry service yang ditangani oleh OJK, yaitu ada perbankan, perasuransian, pegadaian, kemudian ada juga perusahaan pembiayaan, kemudian ada pasar modal, dan yang terakhir ada dana pensiun. Beberapa lembaga internasional seperti beberapa lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan juga Bank Indonesia itu juga ikut memberikan peranan dalam pengaturan jasa keuangan tidak hanya di Indonesia tetapi juga arus lalu lintas jasa keuangan di tingkat internasional. Nah, dalam rangka melaksanakan tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya, maka OJK selama ini setiap setahun sekali selalu melakukan pengecekan terhadap seluruh bank umum. Tujuan pengecekan itu adalah untuk melihat apakah bank-bank umum tersebut telah menjalankan aturan-aturan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang sudah ditetapkan oleh OJK ya. Sehingga ketika OJK melakukan pengecekan kepada bank-bank umum, maka yang dilakukan apakah di sana ada pelanggaran terhadap SOP atau tidak. Misalnya dalam aturan yang sederhana di mana setiap nasabah yang ingin mengajukan pinjaman kredit, maka di sana disediakan meja atau ruangan khusus. Artinya tidak melalui ruang kerja para karyawan bank yang bisa saja jika melalui meja-meja karyawan tersebut, maka akan ada data-data rahasia di meja karyawan bank yang dilihat atau diambil oleh nasabah yang lain yang memang berurusan dengan karyawan bank untuk kepentingan yang lain. Nah, oleh sebab itu maka dalam hal pengajuan kredit bagi nasabah disediakan sebuah meja khusus demi menjaga kerahasiaan dari proses pengajuan kredit tersebut dan kerahasiaan data nasabah. Nah, dalam contoh lain, termasuk pada pemberian kredit misalnya yang dilihat dari sisi jaminan dan syarat administrasi lainnya. Apakah sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh OJK atau belum? Dan jika melanggar dari aturan SOP, maka memungkinkan bank tersebut mendapatkan teguran yang pada akhirnya akan bisa berdampak lebih jauh pada sanksi penutupan bank. Oleh karena itu, setiap bank ada divisi kepatuhan dan apakah itu sudah dilaksanakan atau tidak, maka divisi kepatuhan inilah yang akan melakukan evaluasi secara internal sebelum evaluasi itu dilakukan atau menjadi temuan bagi OJK. Selama ini jika NPL bank sudah di angka 2%, maka OJK akan melakukan atau memantau secara intensif bagaimana sebenarnya kinerja dari bank yang bersangkutan. Terus bank juga memiliki kredit usaha rakyat. Nah, dalam produk bank untuk urusan kredit usaha rakyat ini, dalam konteks KUR, atau kredit usaha rakyat, maka penyalurannya itu diutamakan untuk mendorong ekonomi rakyat dan setiap tahun ada keinginan kuat dari pemerintah dalam hal ini agar pihak perbankan menambah jumlah
total pemberian kenaikan kredit usaha rakyat itu per tahunnya meningkat 10% sampai dengan 15% dari tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Karena jika tahun sebelumnya penyaluran dana KUR hanya sebesar 100 miliar, maka di tahun depannya diharapkan bisa naik mencapai 110 miliar sampai dengan 115 miliar. Nah, semua ini harus dilakukan oleh bank karena fungsi dan peranannya sebagai agent of development. Dan OJK hanya bertugas sebagai pengawas atau mengawasi untuk mewujudkan terlaksananya semua keinginan tersebut. Untuk kasus penjualan obligasi pemerintah yang dianggap sebagai salah satu solusi dalam perspektif untuk mengontrol jumlah uang beredar atau JUB, maka kita juga bisa melakukan analisis dampak dari penjualan obligasi tersebut, di mana analisis tersebut akan menjadi bahan banding pikir bagi pengambil kebijakan, terutama kebijakan dalam hal penjualan obligasi pemerintah kepada pihak luar. Nah, contohnya dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, bagaimana mereka melakukan analisis terhadap penjualan obligasi mereka dan itu menjadi bahan pengambil kebijakan bagi pemerintah Amerika Serikat. Kemudian dari merujuk apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut, di sini kita bisa melihat bahwa daya tarik obligasi Amerika Serikat membuat dana-dana asing bergerak dari negara-negara berkembang menuju ke Amerika Serikat. Nah, hal ini juga terjadi di Indonesia, bagaimana obligasi pemerintah Amerika Serikat itu cukup diminati oleh para pembeli saham di Indonesia. Nah, sehingga dari obligasi Amerika Serikat itu juga akan membuat dana yang ada di Indonesia masuk ke Amerika Serikat. Bank Indonesia berupaya untuk mengantisipasi dana-dana asing itu meninggalkan Indonesia dengan cara mendahului, yaitu dengan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia sebelum The Fed menaikkan suku bunga, ya, sebelum The Fed menaikkan suku bunganya. Nah, langkah ini bisa menahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat agar tidak terlalu terjerembab. Nah, The Fed itu salah satu lembaga yang berurusan untuk hubungan tentang pembelian obligasi dan saham, dan itu sangat mempengaruhi tingkat suku bunga, ya. Baik, selanjutnya kita lihat fungsi kebijakan moneter. Nah, dalam hal ini pembuatan kebijakan moneter tidak dilakukan dengan alasan yang bersifat sederhana. Tetapi sebenarnya alasan-alasan itu lebih memiliki banyak fungsi di dalamnya. Menurut Dr. J.D. Seti, ya, kebijaksanaan moneter itu dapat berfungsi untuk yang pertama mendapatkan dan juga untuk mengambil manfaat dari struktur suku bunga yang paling sesuai. Kemudian yang kedua, meraih perimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang. Kemudian yang ketiga, juga menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian yang sedang berkembang dan menghentikan perkembangan yang tidak semestinya. Dan juga penyaluran kredit kepada para pengguna harus dilakukan sesuai dengan investasi yang direncanakan sebelumnya. Kemudian yang keempat, menurut Dr. J.D. Seti, kebijaksanaan moneter juga dapat berfungsi untuk menegaskan pendirian, pelaksanaan, dan perluasan lembaga keuangan, serta yang terakhir dapat berfungsi dalam hal memanajemen hutang. Jika kita mempelajari sejarah berdirinya Bank Indonesia, maka kita juga bisa melihat bahwa semua itu tidak berlangsung dengan cepat, tetapi dia memiliki proses yang sangat panjang. Dan proses ini juga berjalan secara terus-menerus. Ini sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Hatta, yang selanjutnya dikutip oleh Jimli Asidiki.
di mana kutipan itu menjelaskan bahwa dapat dikatakan momentum kelahiran Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah ketika Bank Negara Indonesia atau BNI dibentuk pada bulan Agustus tahun 1946. Itu mungkin makanya kita mengenal sampai sekarang nama Bank BNI itu adalah BNI 46. 1 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, satu bank negara didirikan dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI 1946 yang sampai sekarang dikenal sebagai BNI 1946. Bank inilah yang kemudian tercatat sebagai bank pertama yang dimiliki bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Masih dari kutipan yang dikutip oleh Jimli Asidiki, dia mengatakan bahwa atau Muhammad Hatta menuliskan bahwa pada mulanya selain berfungsi sebagai bank komersial, BNI 1946 juga berfungsi sebagai bank sentral. Akan tetapi karena BNI tidak memiliki alat-alat dan syarat-syarat yang diperlukan sebagai bank sirkulasi, sehingga fungsi tersebut tidak pernah bisa dijalankan. Pengeluaran uang kertas dan pimpinan sirkulasi itu sebenarnya dilakukan oleh atau harus dilakukan oleh pemerintah sendiri. Sehingga kalau kita lihat secara lebih lanjut dalam Jimli Asidiki, Muhammad Hatta lebih lanjut mengatakan bahwa peranan sebagai bank sentral itu dilakukan oleh BNI 1946 hanya sampai tahun 1949. Kemudian dalam pertemuan konferensi meja bundar KMB yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada 1949, De Javas Bank disepakati sebagai bank sentral oleh pemerintah Indonesia dan Belanda pada saat itu, karena memang pada saat itu kita masih di bawah bayang-bayang Belanda ya. Nah, sedangkan BNI 1946 itu sendiri berubah menjadi bank pembangunan. Atas dasar itulah pada tanggal 30 April 1951 pemerintah mengumumkan rencana untuk menasionalisasikan De Javas Bank yang direalisasikan pada 6 Desember 1951 melalui penetapan atau diundangkannya Undang-Undang Nasionalisasi De Javas Bank NV atau Lembaga Negara 1951 nomor 120. Adik-adik mahasiswa, atas dasar itu, makanya mulai tanggal 6 Desember 1951 sampai tanggal 19 Mei 1953, De Javas Bank berubah sepenuhnya menjadi bank sirkulasi milik pemerintah, ya, bank sirkulasi milik pemerintah. Kemudian kebijakan nasionalisasi tersebut dipertegas kembali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang pokok-pokok Bank Indonesia. Karena itu sejak 19 Mei 1953, Bank Sirkulasi Republik Indonesia dinamakanlah menjadi Bank Indonesia atau disingkat dengan BI, yang sekaligus juga menjalankan fungsinya sebagai bank komersial. Nah, itu adalah sejarah dari Bank Indonesia yang menjabat sebagai otoritas moneter di Indonesia. Adik-adik mahasiswa, lebih lanjut kita juga bisa melihat bahwa dari pemaparan di atas kita bisa memahami bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter memiliki peranan penting untuk berusaha menciptakan suatu kondisi yang aman dalam sirkulasi moneter yang stabil dan terkendali. Namun dalam hal ini perlu dicatat dalam catatan sejarah bahwa saat Indonesia merdeka, Soekarno-Hatta telah memutuskan untuk mendirikan bank sentral, yaitu Bank Negara 1946. Dengan diterbitkannya uang Republik Indonesia pada saat itu yang disingkat dengan ORI, ya, di mana ORI terbit dengan satuan 1 sen sampai dengan 100 rupiah. Dengan nilai setiap 2 rupiah itu dijamin dengan 1 gram emas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946, walau dalam kenyataannya saat ini dan hari ini yang menjadi
jaminan untuk 1 gram emas itu adalah dihargai sebesar Rp558.000. Nah, jadi pada saat itu ya, uang Republik Indonesia itu diterbitkan dengan satuan sen sampai 100 sen, dan dari nilai satuan itu setiap Rp2-nya dia dijamin dengan 1 gram emas, dan hal ini dituang di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1946 ya. Nah, kemudian rakyat Republik Indonesia ketika itu dimiskinkan lebih kurang 255.000 kali pada saat itu, pada saat masa penerbitan ORI itu atau uang Republik Indonesia ya. Nah, sehingga wajar jika ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta utang terus meningkat pada masa itu, karena sejarah di awal berdirinya saja kita telah harus menanggung hutang, begitu ya. Nah, menyambung pemaparan sebelumnya ya, dalam konferensi meja bundar tersebut ada 3 kesepakatan yang harus atau dipaksa agar Indonesia bersedia untuk menerimanya. Yaitu yang pertama, hutang pemerintah Hindia Belanda harus diambil alih oleh Republik Indonesia Muda ya. Nah, kemudian nilainya itu mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga pada saat proklamasi NKRI, kita tidak memiliki uang sedikit pun. Kedua, dengan dalih agar bisa mengambil alih hutang pemerintah penjajah Belanda, maka BNI 46 harus dihentikan sebagai bank sentral. Dan yang ketiga, mengganti bank BNI 46 dengan The Javas Bank yang dulunya milik bankir-bankir company dari keturunan Yahudi. Bank ini kemudian berganti nama menjadi Bank Indonesia atau BI ya. Oke, saya ulangi sekali lagi bahwa dalam konferensi meja bundar yang dilakukan dalam kesepakatan antara Indonesia ya dengan Belanda yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Den Haag, di sana menghasilkan 3 kesepakatan yang dipaksakan oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia. Artinya Indonesia harus menerima kesepakatan tersebut. Yang pertama yaitu utang pemerintah Hindia Belanda harus diambil alih oleh Republik Indonesia Muda, karena pada saat itu kita baru merdeka. Kemudian di mana nilainya pada saat itu mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga saat proklamasi NKRI tidak memiliki utang pada saat proklamasi NKRI tidak memiliki utang sedikit pun. Tetapi ketika kita pengambil alihan itu, maka NKRI akhirnya memiliki utang sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Kedua, dengan dalih agar bisa mengambil alih utang pemerintah penjajah Belanda, maka BNI 46 harus dihentikan sebagai bank sentral. Ketiga, mengganti BNI 46 dengan The Javas Bank yang dulunya memiliki bankir-bankir company dari keturunan Yahudi, maka bank ini kemudian berganti nama menjadi Bank Indonesia atau disingkat dengan BI. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, dengan adanya catatan yang harus diingat oleh bangsa Indonesia bahwa pada tahun 1942 sebuah keputusan penting terjadi pada The Javas Bank atau disingkat dengan DJB. Menjelang kedatangan Jepang di Pulau Jawa, Presiden DJB atau Presiden The Javas Bank, Dr. Gigi van Buting Houwitschers berhasil memindahkan semua cadangan emasnya ke Australia dan Afrika Selatan. Pemindahan tersebut dilakukan lewat pelabuhan Cilacap. Nah, dengan BNI 46 diganti NV The Javas Bank, ORI pun dihentikan pada saat itu. Uang Republik Indonesia diganti dengan uang Bank Indonesia atau disingkat dengan UBI atau UBI. Sejak 1952, begitu diakui tahun 1949, rupiah dipatok sebesar 3,8 per dolar Amerika Serikat, melorot ke 11,4 rupiah per dolar pada tahun 1952. Saat ORI diganti menjadi UBI ya, pada saat ORI diganti menjadi UBI ya, rupiah itu melorot dari 11,4 rupiah per dolar pada tahun 1952 ya.
Ini terjadi karena salah satunya Indonesia harus menanggung hutang dari pemerintah Hindia Belanda sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga harus diakui jika kita harus menanggung utang sebesar itu bagi negara manapun yang baru merdeka, tentu saja itu merupakan sebuah beban yang sangat berat dan cukup mempengaruhi perekonomian di negara tersebut. Apalagi negara tersebut merupakan negara yang baru saja merdeka yang membutuhkan banyak pembenahan, ya. Bukan hanya pembenahan dari sisi ekonomi tetapi juga pembenahan dari sisi sosial, ya, mental bangsa dan juga pertahanan dan keamanan. Nah, berikut kita bisa melihat bagaimana Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter memiliki peranan penting dalam menciptakan suatu kondisi yang aman bagi sirkulasi moneter yang stabil dan terkendali. Nah, ini adalah kerangka kebijakan moneter, ya. Ini adalah kerangka kebijakan moneter. Kita lihat di sini dari kerangka kebijakan moneter itu dapat diimplementasikan. Yang pertama, implementasi dari kebijakan moneter itu ada dua, yaitu yang pertama dalam bentuk instrumen, yang kedua dalam bentuk target operasional. Implementasi dalam bentuk instrumen itu melahirkan suku bunga, cadangan wajib minimum, operasi terbuka atau operasi pasar terbuka nanti akan kita bahas, serta pengendalian langsung. Kalau untuk target operasional itu melahirkan suku bunga, cadangan wajib minimum, operasi pasar terbuka juga dengan pengendalian langsung. Jadi implementasi itu menghasilkan instrumen dan juga target operasional, di mana instrumen dan target operasional itu berjalan seiring dan sejalan, sehingga apa yang ingin dicapai bisa dapat sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian implementasi yang kedua yaitu sasaran antara indikator arah kebijakan dengan sasaran akhir, ya. Kalau sasaran antara indikator arah kebijakan itu melahirkan nilai tukar suku bunga jangka pendek untuk uang atau kredit dan juga untuk harga aset gitu ya. Itu untuk sasaran indikator arah kebijakan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk sasaran akhir itu implementasi dari kebijakan moneter ini diharapkan mampu meningkatkan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang, ya. Jadi mampu melahirkan stabilitas harga dan juga pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Nah, selanjutnya materi implementasi ini, ya, kerangka ini diambil sumbernya dari Aulia Pohan, ya, Aulia Pohan yang menulis tentang kerangka kebijakan moneter dan implementasinya di Indonesia yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada pada tahun 2008. Baik adik-adik mahasiswa, selanjutnya kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat selanjutnya apa itu redenominasi dan e-money, ya. Apa itu redenominasi dan e-money? Nah, konsep pemerintah, ya, untuk redenominasi ini merupakan konsep yang dilakukan dalam rangka untuk menstabilkan atau meningkatkan kestabilan dari perekonomian. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan redenominasi. Redenominasi itu adalah suatu kebijakan penyederhanaan mata uang rupiah dengan cara mengurangi 3 angka 0 di belakang nilai mata uang. Contohnya 1.000 menjadi 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Nah, konsep pemerintah ini dengan melakukan redenominasi mata uang rupiah ini telah memberikan banyak analisis yang dapat kita lihat dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi jangka pendek maupun dari sisi jangka panjang. Termasuk di dalamnya ada dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, jadi
Ini sudah berapa kali diwacanakan oleh pemerintah untuk melakukan redenominasi, hanya saja mungkin payung hukum atau tatanan dan peraturannya itu yang sampai saat ini belum disahkan. Demikian ya, pada awal-awal 2019 atau pada awal 2020 kemarin, wacana tentang redenominasi ini juga santer terdengar gitu ya, tetapi masih tetap belum bisa dilakukan karena itu tadi, kebijakan itu atau peraturan yang memuat tentang redenominasi itu belum selesai disahkan dalam bentuk undang-undang ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan e-money atau uang elektronik atau juga dikenal dengan uang digital ya. Nah, e-money atau uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Seringkali transaksi ini memakai jaringan internet dan sistem penyimpanan harga digital. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa pengertian lain dari e-money yaitu suatu alat pembayaran yang memakai media elektronik yaitu jaringan komputer dan juga internet. Sehingga nilai uang dari nasabah dapat tersimpan pada media elektronik tertentu. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa e-money atau electronic money ini merupakan dampak dari perkembangan era digital yang begitu berkembang pesat pada saat ini ya, sehingga e-money ini juga sering disebut dengan electronic cash, digital money, digital cash, electronic currency maupun digital currency. Nah, sehingga kita lihat juga dalam perkembangannya dewasa ini e-money aman digunakan, bahkan menurut pakar ilmu kriptografi menyebutkan bahwa uang elektronik tersebut sangat sulit untuk dibajak atau diretas, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran ketika memakai uang ini. Nah, merujuk dari apa yang sudah disampaikan tersebut ya, maka di zaman era digital yang begitu berkembang dengan pesat, di mana setiap transaksi pada masa nantinya tidak ada lagi yang akan menggunakan uang kertas, tetapi sudah lebih sering atau sudah lebih biasa menggunakan kartu yang menjadi chip. Dengan begitu penggunaan uang kertas dan logam hanya tinggal 20% saja. 20% sampai 30% mungkin ya, dan selebihnya orang lebih memilih untuk memakai uang elektronik. Dampak penggunaan e-money ini sendiri nantinya akan membawa dunia pada satu sistem moneter yang terkendali dan tersistem secara lebih terkontrol. Apalagi kalau keinginan ini terjadi karena faktor Indonesia memiliki bank sentral yang mengharuskan semua transaksi dan sirkulasi jumlah uang beredar atau JUB harus bisa terdeteksi secara komprehensif dan sistematis. Kalau kemarin mungkin kita mendengar dengan istilah pembatasan jumlah uang beredar atau pembatasan transaksi tunai ya, pembatasan transaksi tunai. Jadi semua transaksi itu diharapkan bisa dilakukan secara elektronik karena agar bisa terdata untuk mendeteksi secara komprehensif dan sistematis tentang sirkulasi dari jumlah uang beredar. Lebih lanjut, salah satu kegunaan untuk mendeteksi jumlah uang beredar ini menyebabkan bank sentral atau dalam hal ini Bank Indonesia bisa memahami dengan baik bagaimana penetapan kurs mata uang domestik tersebut bisa dikonversikan dengan mata uang asing seperti dolar Amerika, euro, pound sterling Inggris, yen Jepang, dolar Australia, dan juga mata uang lainnya. Namun yang menjadi persoalan adalah jika Bank Indonesia tidak bisa memahami dan menghubungkan setiap kebijakan jumlah uang beredar dengan target laju pertumbuhan ekonomi, maka semua itu hanya akan menjadi beban buat rakyat dalam menjalani dan juga rakyat sulit menikmati pertumbuhan ekonomi dalam konteks kesejahteraan ekonomi.
Dan dalam hal ini tentunya Gini rasio atau jarak antara orang kaya dan orang miskin pun akan semakin besar dan semakin tinggi, ya, begitu. Selanjutnya kita bisa melihat instrumen kebijakan moneter, ya, instrumen kebijakan moneter. Dalam mengontrol jumlah uang beredar atau JUB, maka Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bisa melakukan beberapa kebijakan, ya. Yang pertama yaitu kebijakan suku bunga atau interest rate policy. Dalam kebijakan suku bunga atau interest rate policy ini mencakup ada kebijaksanaan suku bunga kredit dan juga suku bunga deposito. Pada kebijakan menaikkan dan menurunkan suku bunga kredit, di sana disebutkan bahwa hal itu dilakukan bertujuan untuk mengendalikan angka penyaluran kredit yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, pada saat tingkat suku bunga kredit ingin dinaikkan, maka ini ditujukan agar uang yang keluar atau tersalurkan melalui kredit dapat berlangsung secara selektif. Artinya, hanya pihak-pihak tertentu saja yang merasa mampu mengembalikan pinjaman tersebut yang boleh meminjam atau yang boleh menerimanya. Atau pada saat tingkat suku bunga kredit diturunkan, hal ini dimaksudkan agar timbulnya kegairahan publik dalam meminjam dan mempergunakan dana tersebut dalam batas kemampuan yang memungkinkan bagi mereka untuk memperoleh keuntungan, dan tentunya mereka memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Persoalan yang biasa timbul jika ternyata ia meminjam pada suku bunga kredit yang murah, namun pada penggunaan dana kredit tersebut terjadi pada saat kondisi ekonomi sedang sangat tidak kondusif atau kondisi ekonomi sedang mengalami kelesuan dan ditambah dengan jangka waktu kredit yang lama serta bentuk investasi yang dilakukannya juga mengalami masalah secara nasional. Ya, secara nasional itu misalnya ada pandemi seperti saat ini, ya, ada pandemi COVID, ya. Nah, itu akan mempengaruhi bidang-bidang bisnis dan juga lahan-lahan usaha. Nah, kalau seandainya bidang bisnis itu didapat dari pinjaman, ya, atau kredit, maka hal ini akan sangat membebankan bagi si nasabah yang melakukan pinjaman untuk membuka usaha. Nah, jadi itu akan sangat berpengaruh kepada investasi apabila investasi itu dilakukan pada saat masalah terjadi secara nasional. Contoh lainnya seperti peternak unggas pada kasus flu burung. Ya, walaupun ada kebijakan pemerintah untuk mengganti kerugian dalam bentuk finansial, namun tentunya di lapangan semua itu tidak terjadi seperti yang dikonsepkan atau yang direncanakan. Tetap aja mereka, para pengusaha atau petani unggas tersebut mengalami kerugian dan merasa sangat sulit untuk mengembalikan dana pinjaman yang telah dipinjam dari bank. Maka disinilah timbulnya kredit macet, ya, karena kejadian seperti ini itu memunculkan kredit macet. Kemudian yang kedua adalah ketika pengendalian suku bunga deposito. Pada kebijakan pengendalian suku bunga deposito dapat dipahami sebagai tindakan pemerintah atau government, dalam hal ini bank sentral, yang turut serta menciptakan kestabilan nilai rupiah yang beredar di pasaran. Di mana jika bunga deposito dinaikkan, maka ini akan menyebabkan terserapnya dana masyarakat ke perbankan, atau masyarakat lebih cenderung untuk mendepositokan uang yang dimiliki daripada mereka memakai untuk bisnis atau investasi. Sebagai contoh, kita bisa lihat bila bunga deposito itu ditetapkan oleh perbankan pada tingkat atau level 9,5% untuk 3 bulan. Kalau dibandingkan dengan keuntungan investasi selama 3 bulan setelah dikalkulasikan dengan inflasi dan sebagainya, maka mereka hanya mendapatkan 7%.
atau keuntungan itu berada di level 7%. Maka dalam hal ini artinya deposito lebih menguntungkan dan ditambah dengan tingkat resiko yang jauh lebih rendah karena jaminannya lebih tinggi. Nah, sehingga dalam hal ini orang lebih mau memilih untuk menyimpan uangnya dalam bentuk deposito daripada memakainya untuk investasi. Kenapa? Karena pada saat itu deposito levelnya 9,5% dan kalau dilakukan investasi mereka hanya mendapatkan keuntungan sebesar 7%. Begitu juga pada kasus hubungan antara perbandingan suku bunga deposito dan saham. Pada saat nilai suku bunga deposito diturunkan, maka investor akan memindahkan sejumlah dananya ke saham dengan analisis keuntungan saham akan lebih tinggi nilainya daripada kalau mereka melakukan deposito pada bank. Namun begitu juga sebaliknya, pada saat suku bunga deposito tinggi, maka investor akan memindahkan dananya dari saham ke deposito. Persoalan ini menjadi kompleks sebenarnya jika seandainya dana yang dipakai membeli saham adalah dana yang berasal dari pinjaman kredit, yaitu pada saat diharapkan keuntungan expected return-nya itu besar, maka kewajiban untuk membayar kredit akan menjadi masalah. Kenapa? Karena di sini menimbulkan yang namanya kredit macet karena uang itu dipakai untuk spekulasi, ya. Dalam konteks pengendaliannya, ML Jingan mengatakan bahwa pengendalian kredit secara kuantitatif dalam hal ini lebih efektif daripada tindakan pengendalian kredit kuantitatif untuk mempengaruhi alokasi kredit dan pola investasi, ya, dan pola investasi. Nah, artinya, keputusan pemberian kredit tidak boleh dilihat dari sisi pencapaian target yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi sebenarnya harus dilihat pada keberhasilan pemberian kredit yang dilihat dari sisi kelayakan nasabah untuk mendapatkan kredit. Baik, kemudian selanjutnya kita lihat instrumen yang kedua, yaitu instrumen kebijakan pasar terbuka. Nah, kebijakan yang diterapkan di sini adalah dengan menjual surat berharga yang dimiliki dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dengan maksud untuk menarik jumlah uang yang beredar atau JUB di masyarakat karena dirasa jumlah uang yang beredar tersebut terlalu banyak. Dan pemerintah akan membeli kembali surat berharga yang dijual tersebut dengan analisis bahwa jumlah uang beredar di masyarakat tersebut terlihat lebih sedikit, gitu ya, terlihat lebih sedikit. Kalau kita melihat dari referensi Bank Indonesia, ya, operasi pasar terbuka itu atau yang disingkat dengan OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka operasi moneter, ya, yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan peserta operasi moneter. Operasi pasar terbuka itu dilakukan untuk mencapai target suku bunga PUABO_N. PUABO_N ini adalah suku bunga, ya, untuk mencapai target suku bunga pasar uang antar bank overnight. Suku bunga pasar uang antar bank overnight, ya, overnight sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Nah, operasi pasar terbuka ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama operasi pasar terbuka absorpsi. Yaitu operasi pasar terbuka absorpsi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari indikator suku bunga di pasar uang antar bank diperkirakan mengalami kelebihan likuiditas yang diantaranya diindikasikan melalui penurunan suku bunga PUAB atau pasar uang antar bank secara tajam. Nah, dalam hal ini instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka atau OPT absorpsi ini adalah yang pertama, penerbitan SBI dan SBIS. Yang kedua,
melakukan penerbitan SDBI, yang ketiga transaksi reverse repo SBN, yang keempat transaksi penjualan SBN secara outright, yang kelima penempatan berjangka atau term deposit dalam rupiah di Bank Indonesia, dan yang keenam yaitu menjual valuta asing terhadap rupiah dalam bentuk spot, forward, atau swap. Peserta pada OPT absorpsi adalah bank dan atau lembaga perantara yang melakukan transaksi untuk kepentingan bank. Ya, itu untuk OPT absorpsi. Yang kedua, OPT injeksi. Operasi pasar terbuka injeksi ini dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari indikator suku bunga di pasar uang antar bank diperkirakan mengalami kekurangan likuiditas, yang diantaranya diindikasikan melalui peningkatan suku bunga pasar uang antar bank secara tajam. Nah, untuk OPT injeksi ini, instrumen yang digunakan adalah yang pertama transaksi repo, yang kedua transaksi pembelian SBN secara outright, dan yang ketiga beli valuta asing, ya, membeli valuta asing terhadap rupiah dalam bentuk spot, forward, atau swap. Kemudian peserta OPT, ya, peserta OPT injeksi adalah bank dan atau lembaga perantara yang melakukan transaksi untuk kepentingan bank. Nah, jadi kebijakan operasi pasar terbuka ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu OPT absorpsi dan OPT injeksi. OPT absorpsi itu memiliki 6 cara dan OPT injeksi itu memiliki 3 cara, ya. Baik, selanjutnya kita bisa lihat bahwa kebijakan Open Market Policy ini bertujuan untuk menyeimbangkan angka peredaran uang di tengah masyarakat, ya. Menurut ML Jingan, sukses tidaknya operasi pasar terbuka itu sangat bergantung pada keberadaan pasar efek yang terorganisasi dengan baik, pemeliharaan rasio cadangan kas tetap oleh bank-bank komersial, dan ketidakadaan fasilitas rediskonto dari bank sentral, ya. Jadi menurut Jingan, sukses operasi pasar terbuka itu sangat bergantung pada keberadaan pasar efek yang terorganisasi dengan baik, kemudian pemeliharaan rasio cadangan kas tetap oleh bank-bank komersial, dan juga ketidakadaan fasilitas rediskonto dari bank sentral. Nah, lebih lanjut, secara tegas ML Jingan lebih jauh mengatakan bahwa di negara terkebelakang, operasi pasar terbuka tidak begitu banyak berhasil mengendalikan inflasi. Mengapa? Hal ini terjadi karena masyarakat merasa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi kalau mereka membeli emas dan valuta asing, gitu. Nah, kondisi seperti ini terjadi juga karena negara keterbelakangan lebih riskan mengalami kondisi ekonomi yang fluktuatif, sementara negara maju lebih memiliki tingkat kestabilan ekonomi yang tinggi. Kondisi ini juga menyebabkan keuntungan dari jual beli emas dan valuta asing lebih menarik daripada kalau masyarakat membeli obligasi dengan tingkat suku bunga yang rendah. Ketika perbankan membeli obligasi dan menahan penyaluran dana kredit, maka jumlah uang beredar atau JUB akan menjadi lebih sedikit. Kebijakan seperti ini dianggap sangat efektif untuk menekan inflasi. Namun menjadi persoalan khusus kalau seandainya timbul perlambatan pertumbuhan bagi dunia usaha akibat adanya penurunan dari jumlah uang beredar. Nah, adik-adik mahasiswa, selanjutnya kita lihat yang ketiga, instrumen dari kebijakan moneter itu adalah penetapan cash ratio. Nah, di sini penetapan cash ratio adalah suatu bentuk kebijakan yang menyangkut penetapan perbandingan antar persentase uang di bank yang harus dijadikan cadangan dan yang boleh dioperasikan. Untuk uang yang dijadikan cadangan atau yang dibutuhkan untuk cadangan di bank ini dinamakan sebagai reserve requirement atau yang biasa disingkat dengan RR. Pada prinsipnya, Bank Sentral menetapkan kebijakan atau menerapkan kebijakan tight money policy
atau uang ketat, dan easy money policy atau uang longgar. Nah, kebijakan ini diterapkan jika kebijakan sudah dilaksanakan tetapi tetap saja sulit untuk menekankan atau mengendalikan inflasi. Maka dari itu semua mungkin faktor-faktor yang menyebabkan sulit untuk pengendalian inflasi itu bisa saja disebabkan oleh faktor eksternal atau di luar jangkauan kemampuan dalam negeri. Contohnya adanya permainan para spekulan atau spekulasi, atau adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan situasi ekonomi dalam negeri suatu negara mengalami kontraksi. Nah, ini bisa terjadi ya, atau pernah terjadi di Indonesia pada era 1997 dan 1997 ke atas lah ya, 1997, 1998, di mana pada saat itu kita mengalami krisis moneter yang disebabkan hantaman dari spekulan yang berasal dari Amerika Serikat. Pada saat itu oknum tersangka, diduga tersangka itu adalah George Soros ya pada saat itu ya. Terlepas benar atau tidak wallahu alam, karena saya tidak melakukan penelitian, saya hanya pada saat itu membaca beberapa artikel yang mengatakan bahwa kondisi itu terjadi akibat jatuhnya nilai mata uang rupiah atau terdepresiasinya mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika ya, atau pada saat itu disebut rupiah terdepresiasi terhadap dolar atau dolar terapresiasi terhadap rupiah. Sehingga memang setiap kebijakan moneter yang dibuat dengan tujuan yang diharapkan tidak selalu bisa memberikan dampak positif kepada setiap hal yang direncanakan atau yang diinginkan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani, dan Michael G. Ferry. Mereka menyebutkan bahwa tujuan-tujuan dari kebijakan moneter itu meliputi stabilitas tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pengangguran yang rendah, stabilitas suku bunga, dan juga nilai tukar yang stabil atau nilai tukar aktual yang diharapkan. Jadi nilai tukar aktual itu adalah nilai tukar yang diharapkan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kebijakan tersebut tidak selalu bisa membuat seluruh keinginan tercapai atau terpuaskan, karena selalu saja ada keinginan lain yang sulit untuk diwujudkan atau sukar dilaksanakan. Kalau kita ambil contoh, misalnya jika pemerintah menaikkan angka penyaluran kredit atau suku bunga kredit diturunkan, maka hal ini berarti jumlah uang di masyarakat akan bertambah ya kalau suku bunga kredit diturunkan atau penyaluran angka kredit ditambah gitu ya, maka jumlah uang beredar di masyarakat juga akan bertambah dan angka pengangguran rendah, tapi itu bisa berdampak pada naiknya angka inflasi. Kenapa? Karena setiap orang memegang uang. Kalau masyarakat banyak memegang uang, maka permintaan terhadap barang dan jasa itu meningkat tinggi. Kalau jumlah supply barang dan jasa itu tetap dengan jumlah permintaan barang dan jasa tinggi, maka ini akan memicu harga. Kalau harga terpicu secara keseluruhan, maka itulah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Tetapi apabila jika itu terjadi tanpa ada kontrol yang baik, maka inflasi itu bisa berjalan secara terus-menerus. Memang inflasi sulit untuk dikendalikan, namun dengan menciptakan atau dengan membuat angka aktual inflasi atau membuat angka inflasi yang diharapkan, maka ini akan menjadi berbeda. Akan menjadi berbeda kejadiannya atau jumlah uang yang bertambah dan keinginan yang diharapkan bisa saja tercapai. Ya, selama angka aktual inflasi sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun untuk melakukan itu merupakan suatu kondisi yang sangat sulit, ya. Nah, dalam hal ini kita juga perlu melihat bagaimana siklus uang yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat siklus uang yang ada di Indonesia, ya. Kita lihat bahwa uang itu dicetak oleh Perum Peruri ya.
uang itu dicetak oleh Perum Peruri. Nah, uang yang dicetak Perum Peruri ini adalah sebuah lembaga negara atau sebuah perusahaan negara yang bertugas untuk mencetak uang baru. Ya, bertugas untuk mencetak uang baru. Nah, uang yang baru dicetak oleh Perum Peruri itu akan dikirimkan ke bank sentral. Masuklah uang baru itu ke bank sentral. Nah, oleh bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia akan mendistribusikan uang kertas dan logam yang diterima dari Perum Peruri ini ke bank-bank umum. Nah, jadi uangnya masuk dari Perum Peruri ke Bank Indonesia menyalurkan ke bank umum. Bank-bank umum akan mendistribusikan uang kepada para nasabahnya, baik lembaga perusahaan maupun kepada perorangan. Nah, setelah didistribusikan kepada nasabahnya, ya, uang yang beredar dari bank umum ini juga merupakan uang beredar yang melalui kegiatan ekonomi dan akan berpindah tangan secara terus-menerus. Mengapa? Karena orang memiliki uang dan dia memakai untuk transaksi, ya, atau untuk membeli sesuatu. Nah, sesuatu itu terserah apakah dia melakukan transaksi untuk kebutuhan hariannya atau transaksi seperti spekulasi atau untuk berjaga-jaga. Perusahaan atau perorangan mendepositkan uang mereka termasuk uang lama pada rekening bank mereka. Nah, jadi ketika uang baru didistribusikan ke bank umum dan bank umum mendistribusikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat memakai uang tersebut, lalu ada juga masyarakat yang mendepositokan uang mereka kepada bank umum, ya, uang yang beredar dari masyarakat itu kemudian dimasukkan ke dalam bank umum. Di sana bukan hanya ada uang baru, tapi juga termasuk uang lama yang mereka simpan ke rekening bank umum, apakah dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito. Nah, uang yang masuk ke bank umum ini dari nasabah itu akan diteruskan kembali kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini bank-bank umum dan bank pemerintah mengumpulkan uang kertas lama dan uang logam lama dari peredaran dan mengembalikan uang tersebut kepada Bank Indonesia. Dan oleh Bank Indonesia, uang itu dikembalikan kepada Perum Peruri. Nah, uang itu dikembalikan kepada Perum Peruri karena uang lama yang ditarik dari peredaran itu akan diganti dengan uang yang baru oleh Perum Peruri melalui cetak uang baru. Nah, itu adalah mekanisme bagaimana siklus uang di Indonesia, ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita melihat itu merupakan siklus dari uang Indonesia dan bagaimana penetapan instrumen dari kebijakan moneter ini, ada baiknya kita melihat juga bagaimana definisi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang kebijakan moneter, ya. Karena kenapa ini perlu kita lihat sebagai referensi? Karena kebijakan moneter itu merupakan otoritas dari Bank Indonesia. Nah, menurut website bi.go.id, dia menyebutkan bahwa jenis kebijakan moneter itu ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif atau biasa kita kenal dengan monetary expansive policy, yaitu merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuan dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif, yaitu merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan dapat mengatasi inflasi. Ya, kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi penyebab-penyebab inflasi tersebut. Maka dari itu kebijakan ini disebut juga sebagai dengan kebijakan uang ketat, ya, yang tadi atau tight money policy. Nah, adapun tujuan dari kebijakan moneter itu adalah yang pertama untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi negara itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
Kemudian juga untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi negara akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Untuk menjaga stabilitas harga, maaf ya. Tadi yang pertama untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, yang kedua untuk menjaga stabilitas harga. Stabilitas harga ini dari banyaknya jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang keempat, untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Nah, kalau menurut Bank Indonesia, instrumen kebijakan moneter itu ada beberapa. Yang pertama yaitu open market operation atau kebijakan operasi pasar terbuka seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Yang kedua adalah kebijakan diskonto, yaitu merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas atau yang tadi yang kita bahas dengan reserve requirement, yaitu merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadangan uang kas. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan kredit ketat. Ya, itu tadi yang kita lihat dari kebijakan kredit ya atau kebijakan suku bunga interest rate policy ya. Kebijakan kredit ketat yaitu merupakan instrumen kebijakan moneter dengan konsep 5C yaitu karakter, capability, collateral, capital, and condition of economy. Dan yang terakhir, kebijakan dorongan moral atau biasa kita kenal dengan istilah moral hazard. Ini merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar dari sisi dukungan moral atau persepsi masyarakat ya. Nah, itu kalau berdasarkan websitenya Bank Indonesia ya, biar kita bisa melihat perbandingannya dari apa yang ditulis atau apa yang kita dapat sebagai informasi secara umum ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat kebijakan moneter yang mendorong kenaikan fiskal ya. Penjelasan dan pemahaman kebijakan moneter dengan segala instrumennya itu telah kita jelaskan tadi sebelumnya. Nah, adik-adik mahasiswa, salah satu instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga, baik suku bunga pinjaman maupun suku bunga tabungan. Selanjutnya, dalam hal ini kita ingin melihat bagaimana hubungan antara kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Ada pertanyaan tentang apakah dengan penerapan kebijakan moneter yang tepat akan bisa mendorong terjadinya kenaikan fiskal. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat bahwa kondisi seperti ini bisa saja terjadi pada saat penerapan kebijakan suku bunga pinjaman yang diberikan berada dalam posisi yang benar-benar layak untuk dipinjamkan. Atau dengan kata lain, penerapan suku bunga pinjaman tidak akan memberatkan para debitur. Mengapa? Karena jika suku bunga pinjaman yang diperoleh oleh para debitur terlalu tinggi atau dianggap invisible atau dianggap tidak layak dengan keadaan pasar atau market situation, dengan keadaan pasar yang ada, maka para pelaku dunia usaha tidak akan meminjam dana tersebut dari perbankan. Kenapa? Karena mereka menganggap itu semua tidak logis dan itu akan lebih membebankan mereka, ya. Sehingga dengan perolehan dana pinjaman yang layak, maka diharapkan aktivitas dunia usaha akan menjadi semakin bergairah. Karena dana pinjaman tersebut dapat dipakai untuk innovation product atau dapat dipakai untuk membuat berbagai macam produk atau menambah produk mereka sehingga usaha mereka menjadi lebih berkembang. Atau untuk melakukan ekspansi usaha lainnya yang dianggap memiliki nilai profitable atau menguntungkan bagi mereka, bagi para pengusaha di masa yang akan datang. Nah, otomatis secara lebih jauh peningkatan aktivitas bisnis yang diikuti oleh peningkatan aktivitas produksi perusahaan juga akan memberi pengaruh pada naiknya pendapatan perolehan pajak.
Karena konsep pajak itu bersifat proporsional, ya kan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena konsep pajak itu bersifat proporsional, mengapa? Artinya semakin tinggi jumlah pendapatan yang diterima, maka jumlah penerimaan pajak juga akan semakin tinggi. Nah, disinilah kondisi yang menggambarkan hubungan kebijakan moneter yang mendorong kepada kenaikan fiskal. Kenaikan fiskal berarti mendorong kenaikan pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah berarti sama dengan pendapatan nasional. Kalau pendapatan nasional itu meningkat, maka hal ini juga akan meningkatkan geliat perekonomian melalui belanja atau pengeluaran pemerintah, ya. Dan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah, maka akan meningkatkan produksi. Nah, meningkatnya produksi berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, demikian ya Dek, mengapa moneter mampu mendorong kenaikan fiskal, dan di beberapa materi yang lalu kita juga menyatakan bahwa kebijakan moneter itu selalu bersanding dengan kebijakan fiskal. Artinya mereka itu seperti dua mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal berfungsi saling melengkapi. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, demikian untuk materi kali ini. Terima kasih untuk perhatian dan respon kalian. Semoga apa yang sudah saya sampaikan akan bisa mudah dipahami atau bisa diterima dengan baik. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan melalui forum diskusi kita, forum chat, ya, forum chat diskusi. Dan bagi yang tidak mengambil mata kuliah saya, mungkin bisa mengirimkan email pada email yang tercantum pada channel ini. Nah, dengan berakhirnya materi ini, maka berakhir untuk pertemuan atau sesi kali ini, dan akan kita lanjutkan untuk pertemuan ke-7 di minggu depan, ya. Baik, jangan pernah untuk berhenti belajar, karena kita semua memang selalu belajar di sepanjang hidup kita. Terima kasih adik-adik, jangan pernah menyerah ketika kita sebenarnya masih mampu berusaha. Dan yakinlah tidak ada kata menyerah sampai kita berhenti berusaha. Jadi keinginan berusaha itu ada dalam diri kita melalui semangat dan dorongan yang positif. Terima kasih dan sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.